Puji dan syukur kita angkat di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Atas karunia-Nya kita nikmati hari baru dan berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi, edisi Rabu 23 Maret 2022, dan bacaan hari ini Yosua 4 ayat 14 sampai 24. Kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Hari baru Tuhan karuniakan. Pagi ini kami menyiapkan hati kami, membaca dan mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, menaungi dan memimpin kami. Firman ini menjadi makanan rohani kami hidupi, dan menuntun kami untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan hari ini. Kami jadikan sebagai pedoman. Bersabdalah Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 4 ayat 14 sampai 24. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberias yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Tema kita, warisan iman. Apakah yang dapat dijadikan warisan? Jawaban paling banyak terhadap pertanyaan itu adalah nama baik dan harta pusaka. Dapatkah suatu kejadian atau peristiwa dijadikan sebagai warisan? Mungkin banyak jawaban mengatakan tidak bisa. Jika ya, bagaimana caranya? Peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan tanpa dialiri air merupakan salah satu peristiwa yang menakjubkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel menaati perintah Tuhan melalui Yosua. Mereka menghormati tabut perjanjian Tuhan dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan Tuhan. Batu yang diambil dari sungai Yordan atas perintah Tuhan menjadi tanda terjadinya peristiwa menakjubkan tersebut. Inilah warisan iman bagi keturunan bangsa Israel. 12 batu dari sungai Yordan yang kemudian ditegakkan di Gilgal hanyalah sebagai tanda. Tetapi peristiwa menyeberangi sungai Yordan tanpa berair itulah yang menjadi warisan yang luar biasa. Bahwa batu itu mengingatkan suatu pengalaman iman bagi bangsa Israel. Tujuan daripada peristiwa yang ditandai dengan batu tersebut
adalah bukan sekedar mengingat peristiwanya, melainkan supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan. Apakah iman Kristen yang kita miliki saat ini juga akan menjadi warisan yang kita siapkan kepada anak-anak, cucu-cucu kita, sehingga mereka pun beriman kepada Tuhan? Ketekunan beribadah dan kesetiaan mengikuti petunjuk Tuhan adalah hal yang bisa kita wariskan bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Mari melakukannya sejak sekarang untuk mereka teladani. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih lawatan-Mu bagi kami pagi ini. Engkau memperdengarkan berita sukacita, berita kebenaran, firman-Mu, untuk membawa kami dalam ketekunan, memiliki iman yang kokoh dalam perjalanan hidup, dan itu kami wariskan bagi keturunan-keturunan kami di masa mendatang, sehingga mereka juga bertumbuh menjadi anak-anak yang kokoh, kuat, dan beriman. Perjalanan hidup ini teruji dengan berbagai kondisi-kondisi, tapi imanlah yang menjadi kekuatan kami berjalan menghadapi kondisi-kondisi demikian, karena Tuhan penolong, pemelihara, dan pemberi berkat. Persiaran kami hari ini Tuhan berkati kami semua, bekerja, berusaha, melakukan aktivitas, melayani, mampukan kami. Tambahkan hikmat kami kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah. Pemerintah kami juga diberkati Tuhan, pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan, bahkan bangsa dan negara ini. Dan pemerintah menegakkan kebenaran, keadilan, damai sejahtera di tengah-tengah bangsa ini, mampu mengatasi wabah COVID-19. Umat Tuhan yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa yang bermasalah, yang mengalami pergumulan-pergumulan, teguhkan dan kuatkan mereka satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang dalam kondisi sakit, kuatkan dan teguhkan. Kami berdoa juga yang berulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Bahkan yang berhasil, sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Bapa, ini syukur doa kami. Lindungi kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita. Shalom.